Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Azalia dengan NIM 2453987SP24358. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan dan juga hasil dari praktikum pemrograman geospasial website untuk acara pertama yaitu HTML, CSS, Git, dan GitHub. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu HTML dan juga CSS, begitu pula dengan Git dan GitHub. HTML atau Hypertext Markup Language itu tuh merupakan bahasa markup yang mendefinisikan struktur isi dari sebuah halaman web yang misalnya elemen judul, paragraf, tabel, daftar, dan juga footer. Sementara CSS atau Cascading Style Sheet itu tuh merupakan berfungsi untuk menata tampilan visual seperti warna, font, layout, efek hover, dan lain sebagainya tanpa mengubah struktur konten dari HTML itu sendiri. Secara mudahnya, HTML itu merupakan apa isi dari websitenya, sementara CSS itu tentang bagaimana tampilan dalam browsernya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait script yang saya gunakan dalam pembuatan website sederhana ini. Pertama-tama di sini saya uh, terdapat struktur HTML utama yaitu doctype HTML dan juga HTML lang ID ini ya, yang menandakan bahwa dokumen ini tuh merupakan HTML5 dan juga bahasa yang digunakan adalah Indonesia. Selanjutnya terdapat pula bagian head yang berisi meta charset UTF-8 dan juga meta name, viewport, dan lain sebagainya. Ini itu merupakan uh, kode yang digunakan untuk tampilan agar dapat responsif dalam perangkat. Selanjutnya terdapat pula title. Title ini sebagai judul halaman web yang nantinya akan tampil di tab browser. Setelah itu terdapat pula style dari CSS. Tapi sebelum ke situ, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bagian body yang berisi header. Header ini merupakan judul dari website yang saya buat menggunakan heading 1 untuk judul utamanya yaitu Kabupaten Sleman dan heading 3 untuk subjudul dari website yang saya buat yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya di sini terdapat pula kontainer yang merupakan elemen dari div class, di mana dalam kontainer ini terdapat paragraf yang berisi deskriptif singkat atau deskripsi singkat terkait Kabupaten Sleman atau wilayah yang diliput, dan juga ada tabel jumlah penduduk. Selanjutnya ada pula list kecamatan apa saja yang terdapat dalam Kabupaten Sleman karena saya mengambil tema Kabupaten Sleman. Selanjutnya di sini tabelnya ini saya menggunakan border 1 dengan cell spacing 0. Teks align tabelnya sendiri saya buat center. Dan tabel itu berisi 3 kolom dan 4 baris. Di mana kolom pertama itu merupakan kolom nomor, disusul dengan jenis kelamin dan juga jumlah penduduk. Datanya saya ambil dari website BPS. Selanjutnya, untuk baris pertama ini merupakan baris laki-laki, kemudian perempuan, dan juga ada totalnya. Selanjutnya di sini juga saya sisipkan list dari kecamatan-kecamatan apa saja yang berada di Kabupaten Sleman dan ditutup dengan menggunakan footer. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait CSS yang
saya berikan pada website sederhana saya. Pertama-tama di sini ada bagian body. Body ini saya menggunakan teks Arial dan juga sans serif. Kemudian marginnya 0, backgroundnya saya atur gradien atau gradasi antara biru muda, biru tua hingga biru muda. Nah, secara umum bagian body ini saya atur untuk warna latar gradasi dan juga layout flex agar kontennya itu rata tengah gitu. Kemudian pada bagian header ini saya atur untuk memberikan efek gradasi biru. Teks yang saya gunakan putih dan sudutnya itu membulat pada headernya sehingga tidak lancip begitu. Selanjutnya untuk bagian table. Nah, untuk bagian table ini saya atur judulnya yang saya gunakan itu berwarna biru. Kemudian baris genap itu nantinya akan diberikan warna yang berbeda untuk dapat meningkatkan keterbacaan seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan efek interaktif dengan menggunakan hover, di mana nantinya ketika kursor diarahkan pada um, judul, nantinya akan memunculkan warna kuning seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan perlihatkan hasil dari pembuatan website sederhana yang sudah saya susun dengan mengklik kanan dan memilih Open with Lifesaver atau dapat pula dengan mengklik pada bagian sini ada Go Live. Nah, ini merupakan hasil dari website yang telah saya buat. Efek hovernya itu terdapat pada bagian judul untuk Kabupaten Sleman, di mana ketika kursor saya itu mendekati judul Kabupaten Sleman ini, nantinya tulisan tersebut akan seolah-olah timbul dan memunculkan warna kuning seperti yang sudah saya tulis pada kode sebelumnya. Selanjutnya, di sini terdapat pula deskripsi singkat ya terkait Kabupaten Sleman atau wilayah kajian. Kemudian terdapat pula tabel yang berisi jumlah penduduk yang terdiri dari nomor, jenis kelamin, jumlah penduduk, ada laki-laki perempuan, dan juga total dari jumlah penduduk pada wilayah yang diliput. Selanjutnya dapat pula kecamatan dengan menggunakan list, kecamatan apa saja yang berada di kabupaten yang diliput, ditutup dengan adanya footer. Sini saya tambahkan footer untuk mempercantik website yang sudah saya buat. Terus selanjutnya setelah websitenya berhasil dibuat, saya juga mengupload melalui GitHub, di mana sebelumnya adalah saya melakukan pembuatan akun GitHub terlebih dahulu ya. Kemudian melakukan pembuatan repository seperti ini, mengatur nama repositorinya, add repo namanya dimatikan saja, dan create repository. Selanjutnya, ya ini merupakan tampilan dari hasil penguploadan website yang telah saya buat ini ke GitHub. Nah, langkah-langkahnya sendiri itu pertama-tama melakukan instalasi Git terlebih dahulu, kemudian membuka project-nya. Pada bagian source control ini sebelum bagian commit ini menjadi seperti ini, itu tadinya merupakan initialize repository. Nah, memilih tombol itu, kemudian
melakukan penambahan file, menuliskan pesan di sini, kemudian memilih comment ini, membuat remote dari GitHub dengan klik titik tiga, kemudian remote, get remote, melakukan penamaan pada remote menjadi origin, menyalin URL atau link yang didapatkan dari pembuatan repositori GitHub, disalinkan, kemudian dilakukan pull from. Pull from nanti di klik remote yang telah berhasil dibuat. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi atau push atau unggah commit ke repositori yang telah dibuat pada GitHub. Nah, mengunggahnya adalah ketika kita melakukan misal kita melakukan perubahan pada website yang telah terlanjur diunggah, itu nantinya akan seperti ini. Oke. Seharusnya di bagian search control ini nantinya akan ada notifikasi perubahannya. Oh, ini di save dulu. Nah, seperti ini. Kemudian diklik, memasukkan pesannya, kemudian commit. Misalnya pesannya coba satu, kemudian ini yes, kemudian melakukan sinkronisasi perubahan ini. Kemudian secara otomatis dia akan terupload pada repository Git yang sudah kita buat. Seperti itu. Ganti. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.